Dan sambil menunggu informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita juga akan menggali keterangan dari Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman yang saat ini sudah tersambung di Breaking News Metro TV. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mbak Maria. Ya, Prof. Hipnu, seperti yang mungkin Anda juga sudah ketahui bahwa ternyata sidang pemeriksaan saksi yang kita tahu bahwa ini merupakan salah satu persidangan yang paling ditunggu, yang paling penting dari Richard Eliezer ini harus berlangsung setengah terbuka ya kalau bisa dibilang, karena awak media tidak bisa mendapatkan akses audionya. Tanggapan Anda? Ya, sebetulnya tidak boleh ya, karena terbuka untuk umum itu harusnya semua bisa melihat, semua bisa mendengar. Akses yang terkait tertutup itu kalau memang masuk kategori pornografi, masuk kategori kesusilaan, masuk kategori yang terkait dengan anak-anak. Nah, pertanyaannya apakah ini masuk kategori seperti itu? Kan gitu loh. Kalau memang tadi yang disampaikan kita mendengar nggak masuk kategori kaitannya dengan kesusilaan, anak-anak, atau mungkin sesuatu yang bersifat tidak umum, itu bisa. Tapi kalau tidak, ya harusnya terbuka untuk umum. Kan gitu loh. Karena ini memang pemeriksaan saksi itu memang ada suatu mekanisme gini, Mbak. Ada saksi itu diperiksa bergantian. Ya, diperiksa bergantian agar tidak terjadi ada suatu suatu keterpengaruhan gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah saksi korban itu juga mempengaruhi terhadap saksi-saksi yang berikutnya? Kalau itu memang bisa mempengaruhi, dimungkinkan ada suatu tertutup atau memang audio yang tidak terbuka untuk umum. Karena keterpengaruh di sini, ini yang kita lihat. Saya tidak tahu pertimbangan yang mulia, kemudian jaksa penuntut umum dan advokat sehingga menyepakati adanya ini adalah audio ada tertutup. Nah, kalau itu pertimbangannya terkait dengan kesaksian yang dimungkinkan kesaksian berikutnya, boleh. Nah, tapi kalau tidak, ini saya kira juga perlu adanya suatu pendalaman lebih lanjut. Apa motif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mematikan audio ataupun terkait suara tadi? Ini yang kita tidak tahu posisi di lapangan seperti itu. Baik, Prof. Hipnu, meskipun kami juga belum mendapatkan konfirmasi mengenai apa alasan dibalik ini begitu ya, karena tadi memang kalau dari rekan di lapangan mengatakan ini perubahannya juga atau informasi mengenai audio yang tertutup ini baru dikabarkan kurang lebih 30 menit jelang persidangan begitu. Tapi dari kabar yang beredar yang kami dapatkan sejauh ini adalah karena nantinya akan ada kesaksian versi pelecehan seksual dari keluarga Yosua begitu, yang mungkin dinilai bisa ada hal-hal yang sensitif. Nah, kalau menurut Anda, apakah alasan tersebut bisa menjadi dasar mengapa sidang kali ini dilakukan secara setengah terbuka atau dengan audio yang tertutup? Ya, memang kalau kita lihat suatu asas peradilan kita, bahwa peradilan itu dilakukan terbuka untuk umum. Kecuali, kan itu Pak, kecuali dalam hal, tadi saya sampaikan, kasusnya menyangkut anak-anak, kesusilaan, pelecehan seksual, ya itu memang dilakukan bisa loh, tidak wajib loh ya, bisa loh, kesepakatan. Nah, disinilah mungkin tadi ada kesepakatan antara majelis, antara penuntut umum, antara penasihat hukum. Karena peradilan ini adalah peradilan biasa, bukan peradilan terkait dengan perkosaan, bukan peradilan terkait dengan kesusilaan anak, enggak, yang memang ditentukan dalam undang-undang itu tertutup untuk umum. Ini enggak, ini adalah peradilan pembunuhan berencana. Kan itulah. Jadi dilakukan terbuka untuk umum. Tapi dalam hal tertentu memang saya memahami khusus kaitannya pelecehan seksual. Kalau masuk pelecehan seksual itu bisa dilakukan ada suatu kematian audio dimungkinkan. Jadi tidak bertentangan karena dalam hal pemeriksaan persidangan yang tertutup untuk umum pun itu hanya terkait pembuktiannya, Mbak. Jadi persidangannya memang terbuka. Begitu masuk pembuktian yang menyangkut
pelecehan seksual, menyangkut kesopanan, menyangkut anak-anak, kesepakatan dilakukan tertutup untuk umum kan gitu. Ya. Kemudian kalau tadi dari salah satu tim kuasa hukum Yosua ini mengatakan salah satu alasan yang mereka ketahui terkait dengan sidang yang dilakukan secara audio tertutup hari ini adalah untuk melindungi bukti-bukti ataupun kesaksian dari keluarga Yosua. Nah, apakah itu juga bisa menjadi landasan yang kuat, Prof? Ya, sebetulnya kalau sebagai bentuk peradilan tertutup itu adalah untuk melindungi kesaksian berikutnya. Kesaksian berikutnya itu adalah kesaksian-kesaksian yang meringankan. Saksi adecak. Disinilah kan nanti kan ada suatu perdebatan besok itu. Kesaksian yang disampaikan ini kan masih saksi dari penuntut umum. Apalagi baru pertama adalah saksi korban yang diterima, yang diperiksa. Nah, kemudian ada suatu kekhawatiran, jadi bukan terkait dengan saksi korban, tapi saksi yang berikutnya. Jadi saksi yang akan nanti disampaikan oleh penasihat hukum. Itu Mbak, kekhawatirannya ada di sana. Jadi ini memang menarik ya, di era keterbukaan sekarang ini, sejauh mana suatu peradilan itu memang suatu terbuka. Juga ada hal-hal yang tetap bisa ngintip lah ya, bisa ngintip-ngintip sedikit lah, baik dengan teknologi, apalagi di persidangan-persidangan yang konvensional pun walaupun tertutup umum juga tidak rapat-rapat amat ya, kalau memang ada kesengajaan untuk mendapatkan suatu informasi kan gitu. Nah, disinilah maka kita lihat memang spiritnya kita sepakat Mbak, dalam peradilan terkait dengan kekerasan seksual untuk menjaga ya kesopanan, ya hal-hal yang bersifat kurang pas di dalam masyarakat memang tertutup untuk umum. Tapi harusnya pada saat itu tok aja, kemudian dibuka kembali. Jadi bukan terus menjadikan tertutup untuk umum. Nah ini saya kira yang menjadikan kekhawatiran berlebihan. Gitu. Jadi maksud Anda adalah tidak harus kedua belas saksi ini keterangannya tertutup untuk umum, begitu? Ya, ya, mana materi substansi yang menyangkut terhadap pelecehan itulah yang tertutup. Jadi tidak semuanya. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Anda terhadap kedua belas saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum di sidang perdana pemeriksaan saksi Richard Eliezer kali ini, Prof. Hipnu? Ya, kita melihat dalam persidangan pemeriksaan saksi itu diatur di dalam pasal 160 KUHP. Yang pertama bahwa di ayat 1 itu saksi diperiksa secara bergantian. Kemudian di huruf B-nya adalah saksi yang disampaikan pertama kali. Ya, itu sudah disebutkan dalam undang-undang pasal 160 huruf B kalau nggak salah. Itu adalah saksi korban. Korban itu kalau memang masih hidup ya dihadirkan. Tapi karena kemarin korban meninggal berarti keluarga korban. Keluarga korban ini kenapa dihadirkan lebih dulu? Karena terkait dengan kerugian, kehilangan nyawa. Ya, dari keahlian seperti itu kan diharapkan ada suatu informasi penyebabnya, kenapa sampai ada suatu pembunuhan berencana. Penyebabnya apa? Buktinya apa? Dugaan-dugaan informasinya apa? Itu yang sedang digali oleh jaksa penuntut umum sehingga nanti adanya suatu penyebab-penyebab itu menjadikan suatu rangkaian suatu peristiwa. Nah itu loh. Karena apa yang terjadi memang dalam suatu pembuktian yang disampaikan oleh penuntut umum itu adalah saksi acap, saksi yang memberatkan semua. Jadi di sini 12 saksi korban itu ya memang memberatkan atas pembunuhan berencana yang terjadi. Kan itu loh. Jadi tidak ada sedikit pun yang meringankan kan itu loh. Sehingga makanya ini diperiksa yang pertama kali, yang kemudian nanti saksi-saksi berikutnya di kemudian hari. Begitu Mbak. Baik, dan fakta bahwa kedua belas saksi ini sebenarnya tidak ada di lokasi saat kejadian berlangsung bagaimana itu Prof? Ya, memang betul. Dalam suatu saksi, nilai suatu saksi itu harus ada 2 syarat betulnya. Tapi syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya apa? Apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Dan itu bukan kumulatif. Bukan kumulatif. Lah, korban ini mendengar, gitu loh Mbak. Nggak melihat memang betul, nggak mendengar. Jadi mendengar pun bisa sebagai alat bukti. Melihat apalagi, menyaksikan apalagi, kan itu. Tapi ini yang menjadikan korban ini bahkan tidak mendengar saat kejadian berlangsung loh Prof.
Ya, ya, tapi kalau keluarga korban dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak, memang ada suatu terobosan baru bahwa kesaksian itu memang tidak harus ada yang ia lihat, ia dengarkan. Tapi inilah korban. Ya, pertama sekali memang korban itu nggak melihat. Ya, korban, saksi korban. Jadi korban yang merugi, korban yang kehilangan seorang anak, keluarga dan sebagainya. Jadi bedakan antara saksi korban dan saksi biasa. Kalau Baik, saksi biasa, syarat material harus terpenuhi. Nah, ini yang disampaikan Pak Kamarudin ini adalah syarat formil, yaitu disampaikan dalam persidangan dan disumpah. Nah, dua syarat itu harus memenuhi, sehingga mempunyai nilai sebagai suatu saksi. baik. Baik, Prof. Hipnu, dan mereka tuh nantinya akan disandingkan begitu ya, atau dihadapkan dengan keterangan saksi dari Verdi Sambo CS yang saat itu sedang berada di kejadian dengan keterangan yang berbeda, jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Richard Eliezer. Kami akan minta tanggapan Anda, tapi selepas jeda pariwara, Prof. Hipnu ditahan dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV, sidang Verdi Sambo Eliezer hadapi keluarga Yosua. Tetap bersama kami.